Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita melakukan evaluasi bulanan seperti biasanya ya. Oke, ada kejadian yang menarik banget hari ini. Kita semua ada syukuran 1 bulan. Kita semua sudah ngerasakan kolak yang dipakein gula stevia yang gula aren, rasa gula aren. Dan ternyata rasanya kan ya enak-enak aja ya, maksudnya secara manisnya juga baik gitu ya, kita bisa menerima rasa manisnya. Fiber cream itu juga ternyata untuk mengganti santan lebih sehat dan juga lebih enak gitu, bukan berarti kolaknya terus kayak beda jauh sama kolak-kolak yang biasanya dipakai santan dan juga pakai gula. Ternyata manisnya juga bisa digantikan dan fiber cream juga bisa digantikan. Dan sebetulnya apakah harganya bedanya jauh? Sebetulnya enggak, harganya enggak beda-beda jauh, tapi fungsi untuk mendapatkan kesehatannya itu yang beda jauh. Oleh karena itu saya ngelihat tadi teman-teman yang saya nggak tahu ya, selama ini saya ngasih nasihat bahwa anda nggak apa-apa misalnya nih beli es teler atau beli es degan gitu ya, tapi gulanya minta ditahan terus digantikan sama stevia. Itu kayaknya responnya kayak nggak terlalu besar, nggak terlalu baik, atau nggak tahu kenapa bariernya nggak bisa apa ya, ada barrier besar yang akhirnya teman-teman tuh nggak bisa merubah kebiasaannya, nggak berusaha beli stevia, nggak berusaha beli ini beli itu gitu. Tapi saya ngelihat perbedaan yang jauh sekali. Yang paling kelihatan adalah pada saat kita buktikan bahwa ternyata pakai gula stevia dan juga pakai itu tuh enak, pakai fiber cream itu enak. Banyak yang tertarik untuk beli stevia karena ternyata stevia itu kemasannya enak, harganya juga nggak terlalu mahal, penggunaannya bayangin itu 15 mili, di yang tadi itu 15 mili cuman pakai 1 tetes aja udah manis banget. Ada yang pakai 2 tetes aja udah kemanisan rasanya. Artinya itu sangat-sangat efisien kita pakai stevia itu untuk membuat hidup kita tetap manis, tapi bukan berarti kita jadi gemuk gitu ya. Oke, dari situ juga saya akan melanjutkan ke sistem evaluasi ini. Kita evaluasinya cepet-cepetan aja ya. Nah, yang pertama Mbak Aisyah mantep ya, turunnya hampir 1 kilo. Mbak Aisma Ayu turunnya 2 kilo lebih. Terus Mbak Mar'ah turun tapi nggak sampai 1 kilo, nggak apa-apa. Mbak Bana juga turun tapi nggak sampai 1 kilo, nggak apa-apa. Mbak Hidayah Nur belum ya. Pak Subhan turunnya hampir 2 kilo, bagus. Mbak Ila turunnya 3 kilo, mantap nih. Mbak Rum nggak turun tapi untuk ototnya meningkat terus ya, bagus ya. Mbak Fitri ada penurunan 1 kilo lebih. Mbak Yayu juga turun walaupun nggak sampai 1. Mbak April juga turun lebih dari 1. Mas Huluk turun hampir 1, tapi yang paling penting nanti di lingkarnya ya. Kalau Mas Huluk. Mbak Satia awalnya sudah turun, sekarang hampir kembali ke yang awal ya, enggak apa-apa, mungkin kebanyakan wak dayat mungkin. Mbak Indah juga sama, kembali ke setelan awal ya, karena kemarin ada acara hitanan anaknya, nggak masalah. Mbak Atia turun hampir 2 kilo, Pak Kartum turun lebih dari 2 kilo, sukses banget nih. Mbak Eni turun 1 kilo dalam 1 bulan, Mbak Zulfi turun 1 kilo lebih, nggak, hampir 1 kilo. Mbak Dwi Yuliana hampir 1 kilo turunnya, Mbak Ayu turunnya 1 kilo lebih, Mbak Sofi turunnya 1 kilo lebih, Mbak Anis turunnya 2 kilo lebih, Mbak Eva turunnya 2 kilo lebih, Mbak Ula turunnya 2 kilo lebih, Mbak Reni turunnya 2 kilo lebih juga, hampir 3 kilo. Mbak Mercy turunnya hampir 3 kilo juga ya. Oke, jadi keren banget teman-teman kalau ngelihat progresnya ini ya. Yang paling penting kita evaluasi adalah 1 bulan itu adalah proses dimana kalau kita sudah terbentuk ke sebuah kebiasaan dan kita kayak terjebak dalam sebuah es batu. 1 bulan pertama itu kita mulai melakukan defrost, kita mulai melakukan pengenceran atau pencairan pada es batu yang selama ini membelenggu kita. Selama ini kita makan banyak, ternyata kita kalau sudah membiasakan diri dengan minum air, kita merasakan bahwa makan nggak harus sebanyak itu ya. Orang-orang yang sudah mulai membatasi itu sudah mulai tahu bahwa ternyata aku tuh kurang gerak banget gitu. Terus habis itu sekarang aku bisa squat 100 kali rutin tiap hari gitu. Berarti 1 minggu aku bisa squat sampai 700 kali gitu, dan itu tidak memakan waktu, tidak membuat kita kelelahan, hanya nambahin dikit-dikit. Nah, yang ngatur tidur, yang awalnya nggak bisa ngatur tidur sekarang mulai bisa ngatur tidur. Semua efek-efek baik ini itu cuma untuk merubah kebiasaan, bukan mendapatkan efek yang optimal. Maka sebetulnya saya harus kasih tahu, di bulan kedua itu tantangannya akan sedikit meningkat. Karena apa? Karena semua pencapaian Anda selama 1 bulan yang pertama ini itu akan sangat rawan pada saat Anda melakukan semua hal yang Anda lakukan selama ini
udah ngurangi makan, squatnya udah tetap rutin 100, udah begini, udah begitu, puasanya tetap dan lain-lain, ternyata di bulan kedua ada kemungkinan tidak turun sama sekali. Nah, saya kasih tahu aja, ada kemungkinan tidak turun sama sekali walaupun makan Anda tetap. Misalnya nih, Mbak Mercy makannya biasanya yang hijau-hijauan terus gitu ya. Mbak Ula dengan sendoknya yang cuma dua sendok gitu ya, dengan nasi yang cuma 2 sendok. Mbak Ila juga sama dengan nasinya yang cuma 2 sendok. Apakah mempertahankan itu selama 2 bulan, mengusahakan supaya tetap defisit, itu adalah hal yang bijak untuk dipertahankan di 2 bulan ke depan? Apakah Anda benar-benar kuat? Saya jawab aja, mayoritas orang gagal. Pasien yang intermittent fasting yang baru aja datang ke saya hari ini ya, pasien kita nambah, pasien umum poliobesitas juga sama, dia bisa bertahan mungkin sekitar 4 bulan, setelah itu kena puasa Ramadan, setelah itu kalap, akhirnya naik lagi. Nah, artinya yang paling penting saya ingatkan di bulan kedua itu sudah bukan masalah kita membuat terdefrost lagi, sudah bukan masalah membuat Anda sadar bahwa selama ini ada es yang membelenggu yang membuat kita nggak bisa bergerak. Itu nggak kayak gitu lagi. Anda sudah paham semua apa yang harus dilakukan, tuh udah paham semua. Tinggal masalahnya adalah apakah kita bisa mengistiqomahkan ini, apakah kita bisa membuat kita itu terperangkap dalam es batu baru yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu, apakah kita akan selalu dalam kondisi defisit kalori? Apakah Mbak Ula dan Mbak Ila akan kuat misalnya makan 2 sendok terus nasi gitu? Apakah Mbak Mercy kuat kalau misalnya makannya hijau-hijauan terus? Jawabannya adalah nggak mungkin gitu. Udah, saya jawabin aja, jawabannya adalah nggak mungkin. Pasti akan ada momentum di mana Anda butuh nambah gitu. Nah, oleh karena itu, di bulan kedua ini semua teman-teman di sini yang benar-benar menghitung kalorinya dan juga menilai bahwa aku pengen defisit kalori, plafonku berapa dan lain-lain, saya sarankan plafonnya dinaikin ya. Silakan nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut ke Mbak Nana, plafon naiknya itu seberapa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita naikin sampai ke kebutuhan kalori basal kita. Misalnya saya itu dengan tinggi badan 178, saya kira-kira di 2100 kilokalori, yaitu yang saya incar kira-kira. Itu pun dengan saya yang mengincar di 2100 kalori, saya kasih tahu aja ke teman-teman bahwa saya tetap turun. Kenapa tetap turun? Karena saya tetap melakukan puasa dan saya tetap olahraga, saya tetap melakukan squat. Jadi saya bakar kalorinya bukan dari dietnya aja. Dietnya saya sudah tahu cara makan yang bener, saya cukup istiqomah di situ. Nggak usah kayak diet banget, cutting banget gitu, nggak usah. Tapi yang penting adalah olahraganya. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau supaya turunnya itu lebih cepat, maka yang perlu ditambah adalah squatnya. Misal nih teman-teman yang awalnya squat aja 20, berarti squat 20, jinjit 20 misalnya. Atau Anda pengen squat 20 ditambah plank 30 detik, silahkan. Anda mau nambah apa olahraganya? Atau kalau misalnya Anda mau lebih cepat lagi, misalnya nih, saya nggak mau puasa Senin Kamis, saya maunya puasa Daud, silahkan, nggak masalah. Jadi kita akan memenangkan target jarak jauh kita itu justru dengan olahraga yang ditambah atau dengan puasanya. Tapi makannya sebisa mungkin, orang akan selalu kalah kalau untuk urusan makan. Orang yang menjalani diet itu nggak akan bisa bertahan lama. Orang yang ngurangi makan itu akan nggak bisa bertahan lama. Mentok pasien saya tuh 5 bulan, keren banget dia sudah nahan makan 5 bulan. Kenyataannya terus lepas, mulai dari Ramadan sampai sekarang makannya lepas, gak karu-karuan, naik lagi. Nah, ini yang penting untuk kita hindari dan penting untuk kita sadari mulai dari bulan kedua ini ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi join di bulan kedua, kita mau komitmen untuk sampai di awal dari bulan ketiga nanti, saya sarankan makannya jangan terlalu kayak membatasi banget gitu ya. Anda minimal tahu bahwa sekarang aku pengen makan yang wajarnya segini, aku ngincer kebutuhan kalori basalku aja ya. Kalau mau dihitung silakan hitung, tapi targetnya jangan plafon yang defisit. Plafonnya adalah plafon yang biasa aja, nanti kita kejarnya pelan-pelan. Kenapa? Sekali lagi saya bikin program diet ini bukan program diet yang kelaparan, bukan program diet yang bikin orang bisa cepat kurus. Karena di antara kita semua nggak ada yang ngejar baju pengantin kecuali siapa kemarin? Mbak Tia ya. Oke, semoga tetap istiqomah teman-teman. Tetap saya akan temenin untuk masalah squat, olahraga, dan makannya. Dan nanti mungkin di bulan kedua, akhir bulan kedua ya, kita akan adakan syukuran serupa.
Selamat buat teman-teman yang sudah ngerasakan bagaimana rasanya turun berat badan dan betapa mudahnya untuk ngatur makanan supaya tidak kelaparan dan tetap bisa turun berat badannya. Selamat dan mari kita lanjutkan di bulan ketiga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.